Robert T. Kiyosaki. Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips kedua. Aturan pertama untuk menjadi kaya, kita harus mengetahui perbedaan definisi dari aset dan kewajiban. Menurut Robert Kiyosaki, definisi aset dan kewajibannya, orang kaya adalah sangat berbeda dengan definisi aset dan kewajiban dari akuntansi pada umumnya. Aset menurut Robert Kiyosaki adalah apapun yang menghasilkan uang masuk ke dalam kantong kita. Sedangkan definisi dari kewajiban adalah apapun yang menyebabkan keluar uang dari kantong kita. Menurut orang menengah atau akuntansi biasa, dikatakan bahwa yang namanya rumah itu adalah aset kita. Padahal menurut Robert Kiyosaki itu adalah belum tentu. Ketika orang mengatakan bahwa kalau saya mencicil rumah, berarti itu rumah adalah aset, belum tentu. Karena setiap bulan kalau kita uang harus keluar, berarti itu termasuk definisi dari yang namanya kewajiban. Karena setiap bulan uang kita akan terus keluar. Ada juga orang yang bingung, dia mengatakan bahwa yang namanya aset itu adalah salah satunya rumah yang sudah dia tidak mencicil lagi. Atau mungkin dia sudah punya 5 rumah, dianggap 5 rumah tadi aset. Belum tentu, kalau 5 rumah tadi ditempatin orang lain, tempatin adik, sanak saudara, kakak, orang tua, yang kita masih bayarin listriknya, kita bayarin uang kebunnya, atau kosong kita terus bayarin apanya, segala macam. Itu berarti kita masih termasuk kewajiban rumah tadi. Nah, ada orang juga bingung, Pak, kalau begitu kalau saya lagi mencicil rumah, apakah rumah tadi adalah kewajiban? Belum tentu juga. Kalau kita misalnya utang rumah seharga 200 juta, kemudian setiap bulan kita keluar 2 juta rupiah untuk cicilannya, sedangkan rumah tadi bisa kita kapling dan kita kos-koskan, dan ternyata menghasilkan 3 juta rupiah per bulan, berarti setiap bulan rumah tadi menjadi aset kita karena menghasilkan 1 juta rupiah masuk ke dalam kantong kita. Tips kali ini sangat penting. Jadi satu-satunya yang boleh kita cicil secara konsumtif sebetulnya hanya adalah rumah. Kenapa? Karena rumah walaupun kita cicil, kita tempatin, kemudian hari bisa jadi kemungkinannya jauh lebih tinggi, harganya akan lebih naik. Dan ketika harganya naik, kalau kita jual, itu menghasilkan uang masuk ke dalam kantong, dia menjadi aset pada waktu kita jual. Tapi kalau mobil, Anda hari ini beli, besok sudah turun 10%. Dalam 1 tahun turun 20%. Kalau Anda nyicil, Anda bunganya sangat tinggi, sedangkan harganya turun terus, kewajiban Anda berlipat ganda. Jadi tips kali ini, perhatikan aset Anda dan kewajiban Anda. Perkecil kewajiban Anda, perbesar aset Anda yang menghasilkan terus uang masuk ke kantong Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.